Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Judul renungan kita hari ini adalah Bersyukur di Waktu Sulit Kita, ditulis oleh Lynette Kittle. Sahabat suara kasih, bersyukur adalah hal yang sederhana namun sering kali sulit dilakukan, apalagi ketika masa liburan. Rasanya mudah sekali luntur. Rasanya banyak hal dalam hidup itu mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi bagaimana saya menjalani musim liburan dengan hati yang bersyukur? Firman Tuhan memberikan arahan tentang bagaimana mempersiapkan hati saya menuju sikap yang penuh syukur. Berikut ini adalah 3 sikap bersyukur yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, bersyukur dalam tindakan. Kolose 3 ayat 17 memberikan petunjuk yang jelas dengan menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini mendorong saya untuk menghidupi iman saya melalui aksi dan reaksi. Hal itu bisa berupa apa saja dan semua yang saya lakukan, mulai dari bangun di pagi hari, dan memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan untuk hari itu, hingga mengemudikan kendaraan dengan baik dan aman di jalan raya. Setiap tindakan dan reaksi saya menentukan lebih dulu untuk memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur dengan mengingat.
Mazmur 77 ayat 11 mendorong saya untuk mengingat perbuatan Tuhan, sesederhana dengan bersyukur kepada Tuhan atas penghiburan, kehadiran, dan kedamaiannya dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Anda. Memikirkan bagaimana saya dapat menyerahkan semua kecemasan saya kepadanya. Hal ini bisa dilakukan dengan semudah mengambil Alkitab, dan mengingat ayat-ayat dan bagian yang digaris bawahi. Mengingat kebaikan Tuhan, belas kasih-Nya, dan cintanya Tuhan. Hal itu mengingatkan diri kita akan kesetiaan-Nya, yang menggerakkan hati kita menuju rasa syukur. Yang ketiga, bersyukur dalam segalanya, mengucap syukur dalam segala hal. Terkadang tampak seperti tugas yang sulit untuk dilakukan, terutama dalam keadaan sulit. Meski begitu, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengarahkan kita untuk membuat pilihan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu cara keluarga kami menjalani ini adalah ketika pekerjaan suami saya di sebuah gereja berakhir dengan tiba-tiba. Sebagai satu-satunya pencari nafkah di keluarga kami pada waktu itu, kenyataan itu menjadi pukulan tak terduga bagi kami. Kami merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi dalam situasi tersebut, serta memerangi ketidakpastian yang terkait dengan hilangnya sumber pendapatan. Namun kami ingin menanggapi peristiwa tersebut dengan cara yang menyenangkan Tuhan, dan memberikan teladan yang saleh bagi keempat putri kecil kami. Kami berusaha untuk mengungkapkannya dengan cara yang mereka pahami, dan dapat mengambil peran yang menghasilkan rasa syukur. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, meskipun pada saat kami bersyukur, terasa seperti reaksi yang berlawanan dalam keadaan yang serius. Hal itu membuat kesan seumur hidup bagi kami semua. Secara mengejutkan, mengucap syukur dalam keadaan sulit seperti itu ternyata tidak hanya menghibur kami, tetapi juga menyemangati hati kami tentang rencana Tuhan untuk kita di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.